got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azastika Rizka Baheri dengan NIM 20101084, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Manajemen Pengembangan dan Perubahan Organisasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Manajemen Pengembangan dan Perubahan Organisasi yang ada di PT Mustika Ratu Tbk. Nah, PT tersebut ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri kecantikan dan perawatan tubuh, didirikan pada tahun 1978 di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini juga awalnya berfokus pada produksi dan penjualan produk perawatan kecantikan berbasis tradisional Indonesia. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, PT Mustika Ratu Tbk ini mengalami perkembangan dan perubahan organisasi yang signifikan guna untuk meningkatkan dinamika pasar dan memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan yang berkembang di bidang kecantikan. Nah, dalam beberapa dekade ini PT Mustika Ratu Tbk mengalami perubahan bisnis yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan tubuh ataupun perawatan kecantikan dan gaya hidup yang sehat. Perubahan ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan organisasinya agar dapat mengakomodasi permintaan yang sangat tinggi dan beragam. Nah, pada awalnya perusahaan ini pun fokusnya pada produksi produk perawatan kecantikan tradisional di Indonesia seperti jamu dan ramuan alami. Namun, perusahaan ini kemudian melakukan inovasi atau sertifikasi produk dengan meluncurkan berbagai produk lainnya seperti kosmetik dan parfum. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian dalam struktur dan distribusi yang harus efisien. Nah, PT ini pun telah mengambil langkah-langkah yang perluas untuk jangkauan pasar di luar Indonesia. Perusahaannya telah melakukan ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur serta beberapa negara di Eropa dan juga Amerika. Pengembangan ini membutuhkan perubahan organisasi yang lebih kompleks termasuk pendirian cabang, peningkatan distribusi dan juga koordinasi yang lebih efektif. Nah, secara keseluruhan PT Mustika Ratu Tbk ini telah mengalami pengembangan dan perubahan organisasi yang sangat signifikan dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia industri melalui pertumbuhan bisnis dan diversifikasi produk, penetrasi pasar global, pembaruan teknologi dan juga kepatuhan regulasi. Perusahaannya terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta memperluas kehadirannya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, dari latar belakang di atas dapat saya rumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana diagnosa terhadap pengembangan dan perubahan organisasi di PT Mustika Ratu Tbk. Yang kedua yaitu bagaimana intervensi yang telah dilakukan terhadap pengembangan dan perubahan organisasi di PT Mustika Ratu Tbk ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana intervensi yang harus dilakukan terhadap pengembangan dan perubahan organisasi pada PT Mustika Ratu Tbk ini. Nah, sebelum masuk ke rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin saya akan mengawalinya dengan diagnosa terhadap pengembangan dan perubahan organisasi yang ada di PT Mustika Ratu Tbk ini. Nah, diagnosa yang ada di dalam perusahaan Mustika Ratu Tbk ini merupakan salah satu langkah penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, kekuatan yang harus dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik. Dalam analisis ini akan dieksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan perusahaan ini, termasuk konteks industri,
kebutuhan organisasi, kekuatan-kekuatan eksternal dan internal, serta tantangan yang dihadapi. Nah, ada beberapa diagnosa terhadap pengembangan dan perubahan organisasi pada PT Mustika Ratu Tbk ini. Yang pertama, dalam konteks industri dan perusahaan, yaitu PT Mustika Ratu Tbk ini beroperasi di industri kecantikan dan perawatan tubuh, sehingga industri ini sangat kompetitif dengan banyaknya pesaing yang menawarkan produk layanan serupa. Perusahaan ini juga harus menghadapi perubahan tren dan preferensi pelanggan, persaingan global, serta regulasi yang ketat terkait keamanan dan kepatuhan produk. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan organisasi. Nah, perubahan organisasi diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di PT Mustika Ratu Tbk ini, termasuk yang pertama pertumbuhan bisnis, yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga itu inovasi dan riset, yang keempat ada penetrasi pasar global, yang kelima yaitu ada kepatuhan regulasi. Tiga itu ada kekuatan eksternal. Nah, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan dan perubahan organisasi, termasuk yang pertama yaitu perubahan tren dan preferensi pelanggan yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu persaingan industri, yang dimana PT Mustika Ratu Tbk ini beroperasi di pasar yang sangat kompetitif dengan banyaknya pesaing yang muncul pada zaman sekarang ini. Itu ada kekuatan internal. Diagnosa terhadap pengembangan dan perubahan organisasi di PT Mustika Ratu Tbk ini juga melibatkan evaluasi kekuatan internal, termasuk struktur organisasinya, budaya organisasinya, dan juga keterampilan dan kapabilitas karyawan. Ada poin yang kelima yaitu rekomendasi perbaikan. Nah, setelah melalui diagnosa yang komprehensif, ada beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak PT Mustika Ratu Tbk dalam pengembangan dan perubahan organisasinya. Yang pertama yaitu pengembangan organisasi, yang kedua itu peningkatan inovasi dan riset, yang keempat itu ada ekspansi internasional yang terkelola dengan baik, yang keempat itu ada kepatuhan regulasi yang tepat, dan yang kelima itu adalah pengembangan budaya organisasi yang inklusif dan inovasi. Kita masuk pada poin intervensi yang telah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa contoh intervensi yang telah dilakukan terhadap PT Mustika Ratu Tbk ini. Yang pertama yaitu revitalisasi struktur organisasi, yang dimana perusahaan ini telah melakukan revamping atau restrukturisasi struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan alur kerja, dan juga memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada pengembangan karyawan. Yang ketiga yaitu ada implementasi sistem teknologi baru. Yang keempat yaitu ada pendirian departemen riset dan pengembangan yang lebih kuat. Yang kelima yaitu ada peningkatan manajemen kualitas. Yang keenam itu ada komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang ketujuh itu ada pengembangan budaya organisasi. Nah, masuk ke bagian intervensi yang telah dilakukan oleh PT Mustika Ratu Tbk ini. Nah, di sini ada yang pertama yaitu penilaian kebutuhan organisasi, yaitu merupakan langkah pertama yang paling penting untuk melakukan penilaian mendalam terhadap kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu ada perencanaan strategi, yang dimana penilaian kebutuhan dilakukan penting untuk mengembangkan rencana strategis yang lebih jelas dan lebih terarah. Yang ketiga yaitu ada revitalisasi struktur organisasi. Pada PT Mustika Ratu Tbk ini mungkin perlu mengevaluasi dan memperbaiki struktur organisasinya. Yang keempat yaitu adalah pengembangan keterampilan karyawannya, yang dimana pengembangan keterampilan karyawan ini sangat penting untuk mendukung perubahan organisasi pada PT Mustika Ratu Tbk ini. Yang kelima yaitu ada peningkatan komunikasi dan keterlibatan karyawan, yang dimana komunikasi dan keterlibatan karyawan ini dalam proses pengembangannya dan perubahan organisasi. Yang keenam itu ada pembentukan tim lintas fungsi, yang dimana dalam PT Mustika Ratu Tbk ini dapat mendorong kerja tim
atas fungsi untuk memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara departemen dan divisi. Baik, kita masuk kepada kesimpulan, yaitu yang dimana PT Mustika Ratu Tbk ini merupakan perusahaan kecantikan dan perawatan tubuh yang berbasis di Indonesia. Telah mengalami perkembangan dan perubahan organisasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai faktor seperti penumbuhan bisnis yang pesat, diversifikasi produk, penetralisasi pasar global, pembaruan teknologi, dan kepatuhan regulasi telah mendorong perusahaan ini untuk melakukan perubahan organisasi guna menghadapi tantangan dan peluang di industri kecantikan. Nah, secara keseluruhan, pengembangan dan perubahan organisasi di PT Mustika Ratu Tbk ini merupakan langkah strategi untuk menjaga dan memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain utama di industri kecantikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.